lagi pemirsa. Breaking News kembali menemani pagi Anda dengan membawakan berita terbaru, terhangat, teraktual, dan terpercaya bersama dengan saya Vivian Eka yang akan menemani Anda selama 20 menit ke depan. Baru-baru ini, styrofoam menjadi buah bibir di berbagai kalangan masyarakat. Menggunakan styrofoam sebagai wadah makanan dianggap sebagai hal yang praktis dan murah. Padahal, kampanye bahaya styrofoam terhadap kesehatan manusia sudah lama sekali digaungkan. Bahkan, alternatif wadah makanan yang lebih aman pun sudah banyak dijual di pasaran. Styrofoam sendiri adalah nama populer dari extruded polystyren foam atau busa polistiren yang diekstruksi. Styrofoam terbuat dari polistiren, yakni zat kimia yang sifatnya ringan, serta bisa berbentuk cairan maupun diproses menjadi busa padat. Secara komersial, styrofoam banyak dimanfaatkan untuk melapisi koper maupun papan seluncur. Dalam kehidupan sehari-hari pun, Anda mungkin sering sekali menjumpai barang ini, seperti untuk piring, mangkuk, maupun gelas yang berbahan styrofoam yang terasa ringan dan tidak tembus air. Padahal bahan ini memiliki resiko yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Berdasarkan penelitian dari Universitas Padjadjaran, bahaya styrofoam datang dari zat kimia bernama styrena yang digunakan untuk membentuk wadah. Styrena adalah komponen utama penyusun styrofoam, dan zat inilah yang merupakan cikal bakal pembentuk polisterina. Zat styrena sendiri bila masuk ke dalam tubuh manusia akan menjadi racun dan akan menyebabkan gangguan pada sistem endokrin dan juga sistem reproduksi. Bahaya styrofoam bisa dilihat dari penggunaan styrena ini. Selain styrena, styrofoam juga mengandung dua zat kimia lainnya, yakni butil hidroksi, toluena, dan klorofluorokarbon atau yang biasa kita kenal CFC. Efek kedua bahan ini untuk kesehatan manusia mungkin tidak terlalu berbahaya dan merusak seperti halnya styrena. Namun, keduanya merupakan zat kimia penyumbang kerusakan lingkungan yang cukup parah. Butil hidroksi toluena adalah salah satu jenis plasticizer alias zat yang memberi sifat kokoh pada plastik, sehingga styrofoam tidak mudah rusak atau sobek. Penambahan bukti hidroksi toluena mengakibatkan styrofoam tidak bisa terurai secara alami, setidaknya hingga 500 tahun ke depan. Sementara ini, CFC merupakan zat polutif yang dapat menipiskan lapisan ozon. Beberapa perusahaan pembuat styrofoam memang sudah tidak memasukkan CFC lagi dalam bahan bakunya. Namun, biasanya masih ada hidrofluorokarbon yang juga dapat mengakibatkan lubang di lapisan ozon dan memicu pemanasan global. Baiklah, kita akan melakukan wawancara mengenai dampak negatif dari styrofoam melalui beberapa narasumber. Yang pertama, kita akan jumpa Ibu Eka. Halo, selamat pagi Bu Eka. Selamat pagi Mbak. Apa suara saya sudah terdengar dengan jelas Bu? Baiklah. Jadi Ibu ini merupakan tetangga saya yang bisa dibilang cukup paham mengenai kesehatan. Sebelumnya, apa Ibu sering jajan di luar rumah? Saya sering sih Mbak jajan di luar. Nah, ternyata Ibu Eka ini sering jajan di luar. Nah, menurut Ibu penjual lebih sering menggunakan kemasan jenis apa sih Bu? Biasanya sih para penjual kebanyakan memakai bahan-bahan plastik seperti mika, styrofoam, kertas nasi, seperti itu Mbak. Yaps, betul. Yang disebutkan oleh Bu Eka tadi sangat benar. Kebanyakan pada menggunakan bahan-bahan tersebut. Nah, Ibu tahu nggak sih Bu, apa dampak negatif dari penggunaan styrofoam untuk mengemas makanan? Styrofoam itu dampaknya itu cukup tidak bagus untuk kesehatan ya. Karena dia bahannya dari bahan kimia yang dapat menyebabkan penyakit tubuh kita. Ternyata Ibu sudah tahu ya dampak dari penggunaan styrofoam. Kalau begitu, apa Ibu mempunyai saran agar penggunaan styrofoam berkurang? Kalau menurut saya sih sebaiknya kalau jajan luar bawa tas lebih
lebih aman. Baiklah. Nah, itu dia saran dari Ibu Eka. Setidaknya kita dapat melindungi diri kita sendiri dulu dari dampak bahaya styrofoam ya, Bu. Oke, terima kasih atas waktunya, Bu. Semoga saran Ibu ini dapat diterapkan oleh banyak orang ya, Bu. Iya, Mbak. Sekarang saya sudah terhubung dengan Bapak Yadi. Halo, selamat pagi Pak Yadi. Mbak. Jadi Bapak Yadi ini adalah penjual ayam bakar di daerah Pondok Cabe, betul ya Pak? Betul Mbak. Sudah berapa lama Bapak Kurang berjualan? lebih kalau di sini sih baru setahun Mbak. Cuma di kampung pernah juga sih setahun juga. Wah, Mbak. cukup lama ya Pak. Selama berjualan ini, kemasan apa yang sering Bapak gunakan? Apa namanya itu buat tukang bubur itu Mbak? Namanya styrofoam Mbak. Styrofoam Mbak. Iya betul Pak, namanya styrofoam. Kenapa Bapak memilih kemasan tersebut? Ya yang jelas sih kalau pakai itu nggak ribet, simpel lah Mbak gitu. Dan harganya juga murah gitu Mbak. Memang betul, banyak sekali kelebihan dari styrofoam. Tapi apa Bapak tahu apa dampak negatif dari penggunaan styrofoam? Ya tahu sih Mbak, yang jelas nggak bagus juga. Cuma kan kalau saya ngemasnya kan ditambahin kertas nasi Mbak. Oke, jadi Bapak ini sudah tahu ya mengenai kekurangan dari styrofoam dan Bapak sudah mencoba untuk meminimalisirnya. Tapi apa Bapak ada pilihan kemasan lain jika tidak memakai styrofoam? Ya tidak ada sih Mbak, cuma kalau terpaksa sih pakai nasi kertas nasi bungkus Mbak. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya ya Pak. Terima kasih, Mbak. Sukses selalu Pak. Sekarang kita telah terhubung dengan narasumber berikutnya yaitu Ibu Rini. Selamat pagi Ibu Rini. Pagi Mbak. Apa betul Ibu adalah salah satu penjual di daerah Pondok Cabe? Betul Mbak. Kalau boleh tahu, apa dagangan yang Ibu jualkan? Saya jualan gorengan, pecel, sama lontong Mbak. Selama Ibu berjualan, kemasan apa yang Ibu gunakan? Saya pakai daun pisang dan kertas nasi Mbak. Mengapa Ibu memilih kemasan tersebut? Padahal banyak kemasan lain seperti plastik dan styrofoam. Saya pakai daun pisang dan kertas nasi itu karena mudah dicarinya Mbak. Karena daun pisang saya metik sendiri di kebun Mbak. Oke, jadi itu alasannya ya Bu. Tapi Ibu sendiri tahu nggak apa dampak dari penggunaan styrofoam? Menurut saya kurang begitu sehat Mbak untuk styrofoam Mbak. Jadi penggunaan kemasan yang Ibu gunakan cukup sehat ya Bu? Oke, terima kasih banyak Bu atas waktunya. Sukses selalu ya Bu. Ya sama-sama Mbak. Kita sekarang sudah bersama dengan narasumber selanjutnya, yaitu Ibu Indah. Halo, selamat pagi Ibu Indah. Ya, selamat pagi Mbak. Ibu Indah ini adalah salah satu saudara saya yang cukup sering membeli makanan di luar. Nah, apa betul Ibu Indah ini sering jajan di luar? Wah, kalau untuk urusan jajan, betul sih Mbak. Saya emang orangnya suka jajan untuk makanan. Nah, setiap Ibu Indah ini membeli makanan di luar, kemasan apa yang sering dipakai oleh penjual, Bu? Kebanyakan sih yang sering saya temui ya, para penjual itu membungkus makanan mereka yang kita beli menggunakan styrofoam sih Mbak. Sebelumnya apa Ibu tahu apa dampak negatif dari penggunaan styrofoam untuk kemasan makanan? Sebetulnya sih saya tahu, emang kalau menggunakan styrofoam pasti ada dampak negatifnya. Cuma ya kan saya cuma pembeli aja Mbak. Ya betul sekali, memang ada banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan styrofoam. Lalu adakah pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada penjual yang menggunakan styrofoam? Mungkin untuk lebih baiknya penggunaan tempatnya bisa diganti ya, menggunakan kayak kertas nasi gitu untuk lebih higienis juga, atau mungkin diminimalisir dengan penempatannya menggunakan styrofoam, tapi untuk makanannya jangan langsung ditaruh di styrofoamnya langsung, tapi bisa menggunakan alas seperti plastik ataupun kertas nasi juga bisa untuk menjaga makanannya supaya lebih higienis gitu. Baik Bu Indah, terima kasih banyak atas waktu dan pesannya. Semoga pesan Ibu tersampaikan kepada penjual ya Bu. Ya Mbak, baik. Terima kasih juga atas kesempatannya. Begitulah berbagai tanggapan mengenai dampak negatif dari styrofoam dari beberapa narasumber. Meski diklaim memiliki bahaya bagi kesehatan, styrofoam tetap dapat digunakan sebagai wadah makanan. Syaratnya, kemasan styrofoam itu memenuhi berbagai persyaratan, terutama dari segi keamanan penggunaan bahan-bahannya. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat,
Food and Drug Administration yaitu FDA menyatakan ambang batas paparan sterana yang berbahaya bagi tubuh ialah lebih dari 90.000 mikrogram per orang per hari. Sementara itu, data menyebut sterana yang menempel pada makanan di styrofoam hanya sejumlah 6,6 mikrogram per orang setiap hari. Artinya, jumlah tersebut masih jauh di bawah ambang aman yang ditetapkan FDA. Inilah yang menyatakan dan menyebabkan FDA tetap memperbolehkan pemakaian styrofoam sebagai wadah makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI Rakyat Indonesia serta pun menyatakan hal serupa. Begitu pula badan pengawas makanan lain di berbagai belahan dunia. Hanya saja BPOM tetap menyarankan masyarakat untuk melakukan langkah preventif dalam mengurangi bahaya styrofoam akibat paparan zat beracun yang ada di dalamnya, yaitu dengan memilih styrofoam berkualitas food grade alias memiliki logo aman sebagai wadah makanan, tidak menggunakan styrofoam untuk makanan panas, asam, maupun berlemak atau berminyak. Bila memungkinkan, gunakan wadah makan alternatif pengganti styrofoam, misalnya yang berbahan kaca atau wadah plastik BPA free. Demikian informasi mengenai dampak negatif dari penggunaan styrofoam. Saya Vivian Eka Suryadi, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di lain hari.